Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Rukiat, NIM 2140184. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan usaha. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan usaha. Pengembangan adalah proses usaha yang terencana untuk menambah wawasan keterampilan dan kemampuan pegawai. Jadi, pengembangan lebih ditekankan dalam pemasaran produk serta pengetahuan para pekerja melalui pekerjaan pada masa yang akan datang. Sedangkan usaha adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik yang dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun 3 pengertian yaitu berikut. Seperti menurut Mahfud yang dikutip oleh Suryanto dalam bukunya Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang menyatakan bahwa perkembangan usaha adalah perniagaan yang dilakukan oleh segerombol orang atau organisasi guna memperoleh keuntungan dan menghasilkan dan menjanjikan suatu produk baik materi ataupun pelayanan guna mencakup keperluan pembeli. Sedangkan menurut Brown dan Peterlo, pengembangan usaha ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat. Apabila keperluan mengalami penambahan di masyarakat, maka lembaga bisnis pun hendak meningkatkan. Jadi, pengembangan usaha itu sendiri yaitu suatu proses yang diharapkan memperbaiki strategi usaha atau melakukan perluasan usaha di masa sekarang maupun di masa mendatang guna menjangkau target yang telah ditetapkan. Pengembangan usaha ini bisa dilakukan oleh semua entrepreneur atau wirausaha sehingga usahanya dapat berkembang baik maupun dari berskala kecil maupun besar. Selanjutnya yaitu B, jenis-jenis pengembangan usaha. Di dalam pengembangan usaha ini, menurut Subagio, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Secara umum, pengembangan usaha dibagi menjadi 2 jenis ini, yaitu vertikal. Pengembangan vertikal ini adalah perluasan usaha dengan cara membangun bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Sedangkan pengembangan horizontal yaitu pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan kooperatif yang secara line produksi tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Pengembangan usaha dapat dilakukan dalam berbagai cara tergantung pada tujuannya, sumber daya, dan kondisi bisnis. Secara rinci, beberapa jenis dari pengembangan usaha antara lain yaitu yang pertama, pengembangan produk atau layanan. Itu meliputi inovasi produk, ekspansi line, dan memperluas portofolio. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengembangan pasar. Pengembangan pasar meliputi ekspansi geografis yang artinya membuka cabang atau ekspansi ke wilayah baru untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Sedangkan diversifikasi pasar yaitu menargetkan segmen pasar yang berbeda atau saran pelanggan baru. Yang ketiga selanjutnya pengembangan sumber daya manusia. Perlunya kita mengembangkan sumber daya manusia ini untuk pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Pengembangan tim manajemen yaitu meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam organisasi. Yang keempat yaitu pengembangan teknologi.
Penelitian dan pengembangan melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru atau memperbarui teknologi yang ada. Yang B yaitu menggunakan teknologi informasi, mengimplementasikan perangkat lunak atau sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan dari itu semua, setiap jenis pengembangan usaha ini memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Jadi pentingnya untuk mempertimbangkan tujuan bisnis, sumber daya yang tersedia, dan kondisi pasar sebelum memilih jenis pengembangan yang sesuai. Selanjutnya bagian C, yaitu unsur dan tingkatan dalam pengembangan usaha. Yang pertama, unsur pengembangan usaha. Unsur penting dalam pengembangan usaha ada dua, yaitu A. Unsur yang berasal dari pihak internal. Yang pertama, adanya niat dari wirausahaan untuk pengembangan usahanya lebih besar. Yang kedua, memahami cara menciptakan produk baru yang meliputi jumlah produksi. Yang ketiga, memperhitungkan anggaran yang diperlukan agar bisa melihat besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran. B. Unsur yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, dari eksternal tersebut meliputi yaitu memperoleh dana untuk pengembangan usaha yang tidak hanya dari dalam seperti meminjam dari luar. Yang kedua, mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang ketiga, memahami keadaan lingkungan sekitar yang baik dan strategis untuk usaha. Selanjutnya yaitu tingkatan dalam pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha tentu ada tingkatan dalam pengembangan usaha sebagai berikut, seperti tingkat produk. Pada tingkat ini berarti melakukan pengembangan produk atau teknologi baru. Tingkat pengembangan usaha dapat berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. B. Tingkat komersil. Pengembangan usaha pada tingkat ini bermakna mencari konsumen baru untuk segmentasi pasar yang baru. Pada tingkat komersil ini juga mencari tempat bagaimana pendistribusian barang atau jasa seperti mitra dan agen. Yang C. Tingkat korporasi. Dalam tingkat ini pengembangan usaha difaktorkan pada korporasi tingkat usaha, bukan pada produk maupun komersil. Yang selanjutnya bagian D. Selanjutnya yaitu D. Aspek-aspek pengembangan bisnis. Dalam pengembangan usaha terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar usaha dapat berkembang dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha. Yang pertama yaitu business plan. Business plan sendiri yaitu rencana jangka panjang untuk apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, untuk siap menghadapi persaingan usaha yang ketat dan penuh risiko. Kemampuan untuk membuat rencana bisnis yang baik dan realistis dapat digunakan sebagai ukuran kesiapan seseorang untuk memulai bisnis. Tidak dilakukan lagi melakukan bisnis. Modal utama membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, karena bisnis adalah lingkungan yang penuh dengan risiko. Namun, kemampuan untuk menganalisa dan membaca peluang, serta kemampuan untuk mengambil keputusan dan kebijakan mungkin untuk mengurangi atau bahkan dapat menghindari dari risiko. Tanpa kemampuan untuk melakukan, sama saja memasuki pintu kegagalan. Secara teknis, tidak hanya sekedar bicara tentang keuntungan, namun bicara bisnis adalah bicara strategi dalam membuat sebuah sistem manajemen yang baik agar bisnis bisa kuat dan tidak mudah goyah. Tanpa strategi dan sistem manajemen yang baik, bisnis tidak akan bisa maju dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perencanaan bisnis yang matang sebelum memulai bisnis agar si bisnis dapat berkembang dengan baik. Yang B yaitu pemasaran. Menurut Sunyoto, pemasaran adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan dan produk yang sesuai yang dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar dan tujuan tersebut. Penilaian dari perspektif pasar penting karena tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa minat terhadap produk
atau administrasi. Sudut pandang pasar antara lain untuk mengetahui seberapa besar wilayah pasar, perkembangan permintaan, dan porsi industri secara keseluruhan dari barang yang bersangkutan. Bagaimana keadaan persaingan di antara pembuatan dan siklus hidup produk juga penting untuk diperiksa. Permintaan dapat diartikan sebagai beberapa banyak dari dagangan yang dibutuhkan oleh pembeli, yang dapat membeli pada tingkat nilai yang berbeda. Penawaran dicirikan sebagai jumlah barang dagangan yang disajikan di pasar pada tingkat nilai yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu C, keuangan atau finance. Aspek keuangan, menurut Fahmi, penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk membiayai apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Keuangan sangat berpengaruh besar karena keputusan keuangan sangat pasti dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, yang akan dapat menyebabkan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang D yaitu sumber daya manusia atau human resource. Sumber daya manusia adalah pengelolaan yang efektif dari manusia dalam pekerjaan mereka. Manajemen sumber daya manusia meneliti hal-hal yang dapat atau harus dilakukan untuk menjadikan orang yang bekerja menjadi lebih produktif dan lebih puas. Jadi, sumber daya manusia adalah semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan memiliki potensi kontribusi yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya E, teknologi dan inovasi. Di dalam dunia bisnis, penjualan dan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting sehingga banyak cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperbaiki sistem penjualan dan pemasaran yang mereka miliki, dimulai dari cara tradisional sampai banyak sekali sehingga dengan cara yang modern. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem penjualan atau pemasaran perusahaan. Mereka juga menerapkan teknologi khususnya internet dalam perdagangan menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Inovasi bisnis adalah proses penerapan ide baru yang melibatkan pemikiran kreatif dan teknis dalam peningkatan produk atau layanan. Tujuan dari inovasi sendiri adalah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. E, langkah-langkah pengembangan bisnis. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan ide bisnis yang dimiliki, antara lain meliputi pertama, menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Setiap pebisnis pasti menginginkan keuntungan dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam hal ini, penentuan ide bisnis menjadi hal yang utama bagi orang-orang yang ingin menjalankan bisnis. Sebelum memulai usaha, sebaiknya kita harus memiliki ide bisnis yang akan dilakukan. 2. Melakukan research terhadap bisnis yang akan dijalankan. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Tidak jarang orang yang hanya langsung terjun untuk membuka bisnis yang mereka inginkan tanpa melakukan research terlebih dahulu. Pada akhirnya bisnis tersebut menjadi gagal atau bahkan sulit untuk berkembang. Di dalam mencari informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling simpel yang dapat kamu lakukan seperti menyebarkan kuesioner kepada orang-orang atau para calon customer untuk meminta pendapat mereka terhadap bisnis yang ingin dijalankan, sehingga jawaban-jawaban tersebut nantinya dapat membantu kamu untuk mengembangkan ide bisnis yang tepat. 3. Mempelajari kompetitor. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual dan sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjualan
para penjual ini biasanya berusaha mengungguli persaingan dan membedakan harga, produk, distribusi, dan sebagai pebisnis sangat diperlukan mempelajari siapa kompetitor yang harus dihadapi atau akan dihadapi ke depannya. Dari sanalah kita juga bisa melihat dan memahami bagaimana kompetitor menjalankan bisnis mereka, strategi pemasaran apa saja yang mereka gunakan untuk dapat menarik perhatian orang, beberapa keuntungan yang didapatkan setiap bulan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, melakukan kegiatan pemasaran. Pemasaran dalam berbisnis supaya bisnis yang dijalankan dapat dikenal lebih banyak orang penting baik secara online maupun offline. Saat ini telah memasuki era digital, di mana kegiatan pemasaran yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah digital market. Digital market ini dapat menarik perhatian pengguna internet secara langsung maupun tidak langsung untuk menjadi calon potensial customer kamu. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya. Mengembangkan usaha tidak akan lepas dari meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku atau sumber daya manusia. Karena semakin berkualitas bahan baku pembuat produk dan semakin ahli sumber daya manusia perusahaan, maka kamu akan menjalankan usaha dengan lebih baik. Yang keenam yaitu melakukan inovasi produk. Inovasi produk era kaitannya dengan pengembangan usaha. Perusahaan yang tidak dapat melakukan inovasi biasanya akan kalah kompetisi atau saingan bisnis yang ada di luar sana untuk dapat melakukan inovasi produk. Bisa mulai dengan mendengar keluhan atau masukan dari konsumen untuk para customer. Selain perusahaan, konsumen adalah pihak yang sangat mengerti kelebihan dan kelemahan produk kita. Kita bisa memberikan angket atau survei untuk memberi tahu apa yang pelanggan cari dari produk. Selain itu, bisa langsung mewawancarai beberapa dari konsumen yang sedang melakukan transaksi atau setelah melakukan transaksi untuk mencari tahu apa saja yang dikembangkan dari produk yang sedang kita jalankan. Dengan begitu, inovasi produk akan lebih tepat sasaran dan tidak hanya dibuat berdasarkan keinginan perusahaan. Yang ketujuh, memperluas relasi bisnis. Dalam menjalankan usaha tidak hanya sekedar perkara operasional dan keuangan sehari-hari, namun dalam hubungan dengan pebisnis lain itu sangatlah penting. Selain fokus untuk mengembangkan produk kamu dan membuat proses kamu lebih efisien, namun relasi bisnis yang bagus dapat membantu sebuah bisnis juga. Misalnya, jika kita bisa mencari relasi bisnis dari industri yang menghasilkan bahan baku untuk produk kita sendiri, dengan begitu kita bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah. Atau kita bisa mencari relasi bisnis yang dapat membantu untuk menghubungkan kamu dengan pemodal. Jadi di saat bisnis membutuhkan modal dengan cepat, kamu sudah memiliki banyak opsi untuk mencari modal.